Halo semuanya, perkenalkan nama saya Vandrianus Deo. Saya mahasiswa kelas 2021E Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Katolik Indonesia Santi Paulus Ruteng. Oke teman-teman, pada kesempatan ini kita akan membahas tentang hakikat HAM, jenis-jenis HAM, karakteristik HAM, serta UHAM. Oke, yang pertama kita akan membahas tentang hakikat HAM. Kira-kira apa itu HAM? HAM merupakan singkatan dari hak asasi manusia. Hak merupakan segala sesuatu yang menjadi milik seseorang secara sah dan patut. Dalam konteks HAM, hak adalah klaim moral yang melekat pada setiap individu sejak lahir. Hal ini berarti setiap orang berhak atas sesuatu terlepas dari status sosial, ras, agama, atau latar belakang lainnya. Asasi merupakan dasar, pokok, fundamental dalam konteks HAM. Asasi adalah hak yang paling mendasar yang dimiliki oleh setiap manusia. Hak ini tidak boleh diberikan oleh negara atau lembaga manapun, melainkan melekat pada diri manusia sejak lahir. Manusia adalah makhluk yang memiliki akal budi dan perasaan. Manusia juga merupakan makhluk sosial yang hidup berdampingan dengan manusia lainnya. Dalam konteks HAM, manusia adalah subjek dari hak asasi. Semua hal yang terkandung dalam HAM ditunjukkan untuk melindungi martabat dan kesejahteraan manusia sebagai individu. Jadi, hak asasi manusia atau HAM merupakan seperangkat hak dasar yang melekat pada setiap individu sejak lahir, yang bersifat universal, tidak dapat dicabut dan bertujuan untuk melindungi martabat serta kesejahteraan manusia. Yang kedua, jenis-jenis HAM. Yang pertama, hak asasi pribadi adalah hak setiap individu untuk memiliki kebebasan dan kesetaraan dalam berbagai aspek, termasuk dalam menyatakan pendapat, memeluk agama dan kepercayaan, berpergian, memilih, berpindah tempat, serta bergabung dan berperan aktif dalam organisasi pilihan mereka. Contoh hak asasi pribadi yaitu seorang warga bebas menyatakan pendapatnya di media sosial tentang isu-isu terkini tanpa takut ditangkap atau dikucilkan selama tidak melanggar hukum. Yang kedua, hak asasi ekonomi adalah hak yang menjamin setiap orang memiliki kesempatan yang sama di bidang ekonomi. Hak ini meliputi kebebasan dalam membeli, memiliki sesuatu, membuat dan menjalankan kontrak, memilih pekerjaan yang layak, serta melakukan transaksi dan bekerja. Contoh, seorang individu memiliki hak untuk membuka usaha kecil di bidang kuliner, menentukan harga produk mereka sendiri, dan mengatur keuangan usaha tersebut sesuai kehendak tanpa intervensi yang melanggar hukum. Yang ketiga, hak asasi politik adalah hak setiap orang untuk terlibat dalam pemerintahan dan kehidupan berpolitik, seperti berpartisipasi dalam pemilihan umum, mendirikan partai atau organisasi politik, serta menyampaikan pendapat atau mengajukan petisi terkait kebijakan. Contohnya, seorang warga negara berhak memberikan suaranya dalam pemilu untuk memilih wakil rakyat sesuai dengan preferensinya atau ikut serta dalam organisasi politik yang diinginkannya. Yang keempat, hak asasi hukum memberikan hak kepada setiap orang untuk diperlakukan setara di hadapan hukum dan pemerintahan. Hak ini mencakup perlindungan dan layanan hukum yang adil serta kesetaraan dalam proses peradilan dan hukum. Contoh, seorang warga yang sedang menghadapi masalah hukum berhak mendapatkan bantuan hukum yang adil, seperti pengacara pembela, tanpa melihat status sosial atau latar belakang ekonomi. Yang kelima, hak asasi sosial dan budaya adalah hak setiap individu untuk mengembangkan potensi sosial dan budaya dalam masyarakat, termasuk memperoleh pendidikan yang layak,
mengembangkan minat dan bakat, serta berkreasi. Setiap individu berhak untuk mengembangkan bakatnya dalam seni, seperti mengikuti pelatihan musik atau tari tradisional tanpa diskriminasi atau hambatan. Yang keenam, hak asasi peradilan merupakan hak setiap orang untuk mendapatkan perlindungan dalam proses peradilan, termasuk perlakuan yang adil selama penahanan, penangkapan, dan penggeledahan, serta hak untuk memperoleh pembelaan dan kesetaraan dalam setiap tahap proses hukum. Contoh, seorang yang ditangkap oleh pihak berwenang berhak mendapatkan proses peradilan yang adil, seperti pengacara pembela, tidak disiksa, serta proses penahanan yang sesuai prosedur hukum. Ketiga, karakteristik HAM. Yang pertama, melekat pada kodrat manusia. HAM adalah hak yang melekat yang dimiliki oleh setiap individu semata-mata karena ia adalah manusia. Hak tidak dapat dicabut atau dihilangkan, bahkan oleh negara sekalipun. Setiap individu memiliki HAM yang melekat pada dirinya seumur hidup dan tidak bisa diambil atau dicabut oleh pihak lain. Semua orang memiliki HAM sejak lahir hingga meninggal dan tidak bisa dipindah tangankan. Yang kedua, HAM berlaku untuk semua orang. HAM berlaku untuk semua orang tanpa memandang ras, agama, kebangsaan, gender, status sosial, atau pembedaan lainnya. Hak ini melekat pada setiap manusia hanya karena mereka adalah manusia. Yang ketiga, HAM berkaitan erat dengan keluhuran martabat manusia. Hak asasi manusia sangat berkaitan erat dengan keluhuran martabat manusia karena HAM berfungsi sebagai pengakuan atas nilai dan kehormatan yang melekat pada setiap individu. Setiap manusia memiliki hak untuk hidup secara bebas, setara, dan dihormati tanpa diskriminasi karena HAM berlandaskan pada prinsip bahwa setiap individu tanpa terkecuali memiliki nilai kemanusiaan yang tinggi. Yang keempat, HAM respect pada kebebasan. Hak asasi manusia mencerminkan respect atau penghargaan yang mendalam terkait kebebasan setiap individu. Ini berarti bahwa HAM menjamin kebebasan manusia dalam berbagai aspek, seperti kebebasan untuk berpendapat, memilih keyakinan, berpikir, dan mengatur hidupnya tanpa adanya paksaan atau tekanan yang tidak adil. HAM melindungi hak setiap orang untuk hidup mereka dan membuat keputusan atas dirinya sendiri selama tidak merugikan orang lain. Dengan menghargai HAM, masyarakat dan pemerintah diharapkan untuk memberikan ruang bagi setiap orang dalam menjalani kehidupannya sesuai dengan pilihan dan keyakinannya. Menghormati kebebasan ini adalah bagian dari menghormati nilai-nilai kemanusiaan dan menjamin bahwa setiap orang memiliki kesempatan yang sama untuk berkembang sesuai dengan keinginan mereka. Selanjutnya kita akan bahas tentang DUHAM, Deklarasi Umum Hak Asasi Manusia atau Universal Declaration of Human Rights. Merupakan dokumen internasional yang diadopsi oleh Majelis Umum PBB yang menetapkan hak dan kebebasan bagi seluruh umat manusia. Deklarasi ini merupakan standar umum yang menyatakan bahwa hak asasi manusia secara internasional haruslah dilindungi. Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia lahir sebagai reaksi terhadap banyaknya tindakan dehumanisasi. Pelanggaran hak asasi manusia dapat dilihat dari kekejaman yang terjadi selama Perang Dunia yang Kedua antara tahun 1939 dan 1945. Sepanjang sejarah umat manusia telah mengalami berbagai bentuk penjajahan, perbudakan, dan pembantaian satu sama lain. Inilah yang menjadi dasar bagi munculnya DUHAM. Deklarasi ini disusun oleh Komite PBB yang dipimpin oleh Eleanor Roosevelt dan disahkan oleh Majelis Umum pada 10 Desember 1948 di Paris, Prancis.
Dari 58 anggota PBB saat itu, 48 memberikan suara mendukung, tidak ada yang menentang, 8 abstain, dan 2 tidak memberikan suara. Namun, suara mayoritas menyetujui isi deklarasi. Isi deklarasi umum hak asasi manusia yang terdiri dari 30 pasal.